option, so I'd be cautious. I hope that you're watching. Don't try to stop this, work until I'm nauseous. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pionir, sudah lama kita berjumpa. Insya Allah hari ini di sore yang cerah kita berjumpa lagi di channel Ramdan Ibrahim Official. Oke teman-teman, seperti biasa, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Check it out. Sahabat pionir, seperti janji saya sebelumnya bahwa kita podcast kembali di sore hari yang cerah ini. Kita ngobrol-ngobrol interaktif bersama pengurus-pengurus P-Network Kota Sukabumi dan Kabupaten Sukabumi. Salah satunya boleh saya perkenalkan, sebelah pojok kiri Bapak Andi Haris. Beliau seorang analis kripto. Yang sebelah kirinya lagi Bapak Sansan Susandi. Beliau leader P-Network Sukabumi. Yang ketiga Bapak Ramdan Ibrahim. Beliau adalah IT yang membidangi semua akun-akun dan tentang informasi, teknologi informasinya. Yang di sebelah kiri saya seorang pengurus sekretariat P-Network Terminal Jalur, Ibu Suminar. Selamat sore Bapak-bapak, Ibu. Selamat sore Pak. Iya. Bapak-bapak, Ibu Sum, dalam menghadapi Open Mainnet nih, semua informasi sudah beredar banyak di media sosial, tapi kita lebih spesifik nih pembahasannya nih, Pak Andi, Pak Sansan, Pak Ramdan, sama Ibu Sum. Salah satunya kita membahas platform yang ikut hackathon nih, yang mana banyak perusahaan-perusahaan yang ikut hackathon. Salah satunya adalah Tokopedia ID. Ya, tapi saya lebih awal ke Pak Andi dulu nih. Siap. Menanyakan platform seperti apa sih Pak Andi yang sesuai dengan kebutuhan pionir-pionir, di samping ya banyak platform yang lain. Boleh berbagi cerita Pak Andi kepada kami nih. Siap. Ini menarik sekali ya Pak, karena platform memang hari ini udah disiapkan ya oleh core team P-Network, dan arah P-Network memang sebenarnya udah jelas bahwa kedepannya marketnya itu adalah online. Jadi memang kita harus edukasi, memang kita harus sampaikan bahwa platform ini harus orang-orang kuasai. Bagaimana caranya nanti berbelanja di platform. Itu mungkin yang pertama, orang harus tahu bahwa platform yang disiapkan oleh P-Network yang banyak sekali hari ini yang sudah kita lihat di Brainstorm, ya kita harus tahu persis platform itu. Harus kita kuasai bagaimana caranya berbelanja. Ya, tapi simpelnya bahwa hari ini juga di luar daripada Pi itu banyak platform Pak belanja seperti Shopee, ada lagi yang lainnya banyak sekali. Nah kurang lebih seperti itu, bahwa belanja di platform online itu simple sebenarnya. Itulah hebatnya P-Network Pak. Jadi sudah membuatkan kita sebuah sistem yang mudah sekali, namun hal baru bagi kita sebagai pionir untuk P-Network-nya, platform yang disiapkan oleh P-Network-nya Pak. Ya mudah sekali sebenarnya untuk memahami itu. Yang jelas bahwa apa yang sudah disiapkan P-Network terkait dengan platform yang banyak sekarang sudah ada di Pi ya. Ya, yang pertama yang khususnya ada di Indonesia ya. Ada beberapa platform ya, kita sebut saja salah satunya adalah Tokopedia ID yang hari ini kita sudah tahu bahwa Tokopedia ID sudah siap, yang kita dengar langsung ya dari ketua atau pemilik daripada pencetus Tokopedia ID dari tim core-nya, bahwa Tokopedia ID ini hari ini sudah mengantongi yang namanya SDK. Ya ini yang penting sekali, karena ketika platform belum mengantongi itu, maka belum bisa mengadakan apapun bentuk transaksi yang dilakukan nanti itu. Kenapa? Karena dia belum terkoneksi dengan server yang ada disiapkan oleh P-Network di pusat, dengan server yang platform milik kita tersebut. Nah, yang kita dengar atau yang kita ketahui bersama bahwa Tokopedia ID hari ini sudah terhubung SDK-nya antara server P-Network dengan server yang dimiliki oleh Tokopedia ID Pak. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, bahwa setiap platform itu harus punya yang namanya, kalau di luar punya namanya nomor rekening. Apakah itu bentuknya nomor rekening
virtual account atau langsung dengan rekening-rekening yang ada di Indonesia, misalnya bank-bank yang ada di Indonesia, ya seperti itu. Tapi kalau di Pi itu tidak seperti itu, Pak. Pi rekeningnya khusus. Jadi yang kita sebut hari ini wallet ya, wallet. Nah seperti itu yang mungkin huruf yang tidak beraturan yang kita tidak bisa baca. Nah seperti itu rekeningnya. Nah itu platform itu harus punya itu dulu, Pak Dadi. Kalau itu belum ada maka dia tidak bisa melakukan transaksi, itu udah jelas sekali. Kemana orang mau melakukan transaksi, pengiriman walletnya, pengiriman uangnya atau misalnya koinnya mau desain kemana gitu? Yang menerima siapa gitu, Pak? Nah itu penting sekali, harus kita ketahui semuanya bahwa yang jelas itu bahwa platform itu harus siap itu dulu. Terkait di belakangnya produk yang dia jual apapun itu bentuknya, maka yang pertama platformnya harus siap dulu. Nah kalau dia udah siap, maka kita rekening semua investornya ya berarti nomor rekening investor, nomor rekening investor. marketplace maksudnya. Ya betul. Marketplace-nya itu harus punya betul-betul itu. Ya itu syarat yang dua yang mutlak yang harus dipenuhi. Nah kalau kemudian produk yang ada di dalamnya bagaimana pemilik marketplace ini menyiapkan produk, apakah dia bentuknya general atau dia bentuknya khusus. Khusus misalkan bisa emas, bisa elektronik, tapi kalau general ya mungkin yang seperti yang biasa kita lakukan, apapun yang mau kita beli ketika kita membuka salah satu platform online marketplace, maka di situ kemungkinan ada barang yang kita cari. Ya mungkin itu yang pertama mungkin Pak, yang bisa kita bagikan teman-teman semua pionir di seluruh Indonesia, bahwa ke depan Pi itu konsennya di market online. Ya itu yang Jadi boleh gambarannya marketplace itu sama dengan toko online yang ada di Indonesia yang itu ya, seperti itu ya. Betul. Pola kerjanya seperti itu ya, Pak. Benar sekali, Pak. Bahwa cara kerja online ini sebenarnya mirip saja, hampir sama ya dengan yang sudah ada yang kita gunakan hari ini, yang sering kita pakai berbelanja hari ini secara online. Contohnya seperti Lazada. Ya benar, Ibu. Shopee juga. Ya kita kurang lebih seperti itu ya. Bahwasanya yang namanya belanja online kita tidak perlu harus keluar, cukup dengan menggunakan gadget kita atau handphone yang kita punya, kita mengakses aplikasi tersebut atau toko online tersebut, maka barang yang kita cari kemungkinan ada di situ. Nah kurang lebih seperti itulah caranya. Karena dan ibu-ibu hafal, Pak Andi. Masalahnya ibu-ibu hafal untuk belanja online di situ, mereka udah pasti. Apakah Ibu-ibu produknya lengkap di situ, Pak? Contoh seperti kan kalau ibu-ibu di fashion, di alat kecantikan juga. Baik Ibu. Terkait dengan produk bahwa itu ketentuan dari marketplace itu, apakah dia menyiapkan produk secara general atau dia secara khusus. Ya, jadi kemungkinan saja barang yang kita cari tidak ada di situ, ada di tempat lain. Ya, makanya hari ini bermunculan marketplace yang baru. Ya, tetapi bicara soal Pi udah menyiapkan segalanya. Pi udah menyiapkan segalanya bahwa di dalam Pi Brainstorm banyak sekali marketplace yang udah disiapkan dan kita bisa berbelanja di sana. Cuman kembali lagi tadi, marketplace-nya apakah sudah memang siap? Kalau tidak tentunya tidak bisa berbelanja, tidak bisa melakukan transaksi di sana. Itu mungkin yang perlu kita ketahui. Apakah nanti setelah Open Bainet sudah langsung bisa bertransaksi di situ, Pak? Yang pasti itu, bahwa ketika di open ada perintah dari core team bahwa silahkan melakukan transaksi, maka salah satu yang sudah siap hari ini di Indonesia adalah, ya kita tahu ya, mohon maaf kalau yang lain mungkin sudah ada yang siap juga, tapi yang saya tahu hari ini Tokopedia ID sudah memiliki semuanya. Artinya ketika Tokopedia ID menekan tombolnya, maka semua produk yang ada di dalamnya akan kelihatan oleh siapapun yang membuka akses itu. Dan bisa menggunakan koin kita. Ya udah pasti, karena ini bicara Pi, Pak. Ya, bukan bicara kita bicara koin Pi. Maka marketplace juga harus siap menerima koin Pi yang ada, karena itu memang udah ketentuan dari core team, Pak. Ya, oke, Pak Andi, kita tunda dulu penjelasan dari Pak Andi. Kita bergeser ke Pak Sansan. Pak Sansan, ya terkait SDK itu, Pak Sansan, tolong ke sahabat-sahabat pionir yang belum paham nih, apa sih yang disebut wallet itu? Walletnya yang wallet platform kali ya, dan juga SDK-nya, Pak. Koneksinya itu seperti apa, Pak Sansan? Atau nanti pihak IT yang menambahkan, Pak Sansan, silakan. Kembali ke SDK ya. SDK itu kan kepanjangan dari software
development kit. Ya. Ya, artinya satu konektor ya, satu penghubung, satu software, satu aplikasi penghubung yang mana digunakan antara nanti dari Pioneer lari ke SDK, SDK ke platform yang terkoneksi dengan blockchain seluruh dunia. Kira-kira gambarnya seperti itu. Mungkin kurang lebihnya nanti biar IT yang lebih menjelaskan lagi. Kira-kira seperti itu gambaran sederhananya ya, Pak. Gambaran sederhananya begitu, sahabat-sahabat Pioneer ya. Tapi saya pengen lebih mendetail lagi nih dari sudut pandang IT-nya nih. Pak Ramdan, tolong sampaikan Pak Ramdan tentang koneksi SDK sama apa tuh walletnya itu tuh. Ya. Jadi ketika SDK-nya sudah sudah dikasihkan ke pihak platform, maka itu sudah terkoneksi ke semua blockchain, akses dari semua blockchain. Terutamanya sebetulnya sudah dijelaskan sih semuanya sama Pak Andi, rinciannya semua. Dan salah satu yang perlu diketahui untuk semua pioner, saya lebih mengingatkan kepada seluruh pioner untuk tahu hal seperti ini, seperti penggunaan mengakses lewat platform yang baik dan benar itu kepada. Mungkin singkatnya seperti itu. Nah, dan terus juga setiap pioner berhak tahu mana yang platform yang benar-benar dia sudah di-approve sama core team, dan juga dari segi transaksinya juga itu benar-benar dia sudah dikasih wallet address seperti itu pada. Mungkin saya lebih mengingatkan seperti itu. Mungkin singkatnya sudah dijelaskan semuanya sama Pak Andi gitu ya. Jadi sama Pak Andi ya. Enggak apa-apa. Jadi gini Pak Andi, kalau misalnya nanti yang berbelanja di Tokopedia ID itu khusus anggota yang sudah terdaftar di Tokopedia ID atau yang belum bisa belanja di situ, yang belum terdaftar maksudnya, bisa berbelanja di situ tidak? Menarik ya. Pertanyaan menarik bahwa platform ini disiapkan untuk semua penambang, semua pionir ya. Semua pionir. Ini semua pionir dalam tanda kutip yang memang sudah siap, sudah ready, sudah available balance, sudah ada sudah KYC, saldonya sudah ada di walletnya dan sudah turun ke balance yang real. Nah, ketika itu sudah dimiliki para pionir, maka begitu dibuka platform yang sudah tersedia, dia bisa melakukan belanja kapan saja. Dia bisa langsung mengakses aplikasi itu kapan saja. Walaupun pionir itu tidak mendaftar terlebih dahulu ke Tokopedia ID. Tidak, di sini tidak ada mendaftar. Tidak ada mendaftar. Ketika Ibu mengklik aplikasi Tokopedia ID yang ada disiapkan di sini, Ibu tinggal ngikuti aja petunjuknya kemana arahnya, barang apa yang Ibu cari. Ya seperti itu. Ya, kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena hari ini belum ada penjelasan apakah kemudian ada satu aplikasi lagi yang terhubung dengan itu. Kita belum tahu, belum ada. Tapi yang kita sudah tahu hari ini bahwa ketika kita mengakses aplikasinya Tokopedia ID, maka Tokopedia ID bisa kelihatan di HP kita. Ya, platform itu ada jelas tuh mau kemana arahnya, mau cari barang apa, mau cari kosmetik, mau cari apa saja. Nah itu akan diarahkan langsung ke. Nah, bagaimana cara aplikasi tersebut ada di handphone kita, Pak? Nah, bagaimana cara aplikasi itu ada di handphone kita? Yang pertama kita harus jadi pionir dulu, Pak. Pionir, penambang yang memang sudah seperti pada umumnya. Lalu kemudian kita menyelesaikan KYC ketika kita memang sudah mendapatkan undangan, migrasi saldo kita ke sana. Nah itu Pak, di sana ketika itu sudah terpenuhi semua, kita sudah selesai, kita tinggal menambang terus saja untuk meningkatkan koin yang kita tambang. Dengan begitu kita membuka sudah bisa kita lihat. Nah cuma yang saya tahu hari ini, memang untuk Tokopedia ID sendiri, walaupun hari ini sudah siap secara umum, artinya Tokopedia ID begitu diperintah untuk buka, maka dia langsung buka Pak. Kenapa tidak dibuka hari ini yang seperti saya sampaikan tadi bahwa dikhawatirkan ketika itu dibuka maka akan masuk pembeli-pembeli pionir-pionir yang sudah siap. Nah ini belum ada perintah, belum ada. Itu yang pertama. Yang kedua, nilai CoinPay sendiri itu juga belum ditetapkan Pak. Ya,
belum ada. Maka harga ataupun nilai barang yang ada di Tokopedia ID yang dulu disiapkan di dalam berandanya itu belum ada, Pak. Belum diisi harga. Pemahaman saya ya. Kenapa dasar beliau belum ada? Dasar di sana belum ada untuk menetapkan harga. Kecuali harga barang itu yang dipakai adalah rupiah. Bisa saja udah pasti. Satu contoh barang misalkan mungkin handphone misalkan. Ya handphone berbagai macam merek, mungkin di sana ada dengan harga rupiah. Tapi kalau konversi ke Pi itu belum ada. Kenapa? Karena Pi sendiri belum ditetapkan harganya untuk bisa menyamakan nilai dengan rupiah tadi. Iya, betul. Oke. Begitu jelas sekali Pak Andi ya, secara detail menjelaskan kepada kita. Kalau boleh saya simpulkan Pak Andi, atau kalau koreksi juga kalau saya salah. Jadi SDK itu tempat pencatatan antara transaksi pionir yang sebagai konsumer terus ke platform. Jadi tercatatkan di SDK itu Pak Andi ya. Seperti gimana Pak Andi? Alur, betul Alur sekali. gitu, Bahwa itu ya. adalah alur, Pak. Alur transaksi yang terbaca oleh blockchain. Jadi akan terekam semuanya, tidak ada yang bisa Itulah lepas. mungkin yang dikatakan Oleh SDK itu? terdesentralisasi Ya, itu ya. itu yang disebut desentralisasi. Oke. Ya, Pasan atau Pak Ramdan masih ada yang ingin disampaikan ke sahabat-sahabat pionir kan? Sebelum closing? Mungkin yang jadi pertanyaan apakah nanti koin PI kita apakah bertolakan dengan undang-undang? Kira-kira seperti itu. Oke. Mungkin dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia ya? Ya. Sebab di situ saya melihat di Tokopedia itu kan ada sempat mendengar dari beberapa pertemuan, di situ ada exchanger Pak. Ada exchanger yang akan merubah rupiah kita menjadi koin kita menjadi rupiah. Exchanger milik Tokopedia Pak? Ya, Maksudnya gitu ya? Ya, Pasan? informasinya seperti itu yang kami dapat. Oke. Jadi manakala nanti koin kita di swap atau bisa dikatakan sudah diubah menjadi rupiah, maka rupiah tersebut akan masuk ke akun Tokopedia dan disitulah kita bisa berbelanja sehingga tidak bertolakan. Oke. Informasinya seperti itu. Kalau boleh saya simpulkan juga Pak San, Siap. di Tokopedia ID itu Ya. kita punya akun rupiah, akun Fi Network juga, dan akun Sidra Bank. Nanti Bitcoin kita akan dikonversikan melalui exchanger yang ada di Tokopedia ID, maksudnya begitu Pak San? Iya. Sederhananya begitu? Iya. Oke. Pak Ramdan, ada yang disampaikan Pak? Mungkin sudah Pak. Sudah ya? Sudah semuanya di bawah. Gitu. Ibu Sum, sebagai ibu-ibu calon pengguna platform ini nih, ada pertanyaan lagi nggak Bu Sum? Saya rasa cukup. Cukup? Oke. Kalau Bapak, boleh satu lagi iya, Pak, Pak. tadi Gimana, apakah Pak? nanti aplikasinya sudah bisa terpasang di kita? Apa kita harus mendaftar dulu pengisian akun Tokopedia Pak? Nanti kita lihat pesan, apa kita harus mendownload juga tuh? Iya. Ya nanti kan kita belum tahu nih endingnya seperti apa nih. Siap. Ya kita tunggu aja setelah open mainnet. Apa yang terjadi, insya Allah hal yang terbaik buat semua pionir di Indonesia dan pionir seluruh dunia. Oke, terima kasih Bapak-bapak, Ibu atas obrolan-obrolan singkatnya dan yang hangat ini. Sahabat-sahabat pionir, demikianlah obrolan singkat kami di podcast sore hari ini. Semoga ada pencerahan buat sahabat-sahabat pionir. Saya cukupkan sampai di sini. Kita berjumpa lagi di next session, di next materi yang lain. Oke, sahabat pionir, sampai jumpa. Salam petir. Jeder, jeder, jeder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Failure ain't an option, so I'd be cautious. I hope that you're watching. Don't try to stop this. Work